Saya Panji Nurdiansyah. Saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. So, let's enjoy the ceremony and have a great time. All crew standby. Audio standby. Kamera standby. Lighting standby. And show standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Memenangkan hati konsumen berarti memenangkan kompetisi. Untuk menjadi brand pilihan konsumen, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya brand equity yang dimiliki sebuah brand dibanding kompetitor. Di era digital, untuk membangun brand equity telah mengalami disrupsi. Brand awareness sebagai salah satu elemen penting dari sebuah brand dapat dilakukan dengan proses yang cepat melalui platform digital. Hadirnya platform e-commerce atau marketplace pun menjadi channel yang tidak boleh dilewatkan. Berbagai fitur yang disajikan seperti pencarian, pemberian rating, dan review memberikan nilai yang sangat penting bagi sebuah brand. Untuk mengapresiasi brand-brand pilihan konsumen, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, menyelenggarakan penghargaan Brand Choice Award 2021. Sebuah apresiasi dan pengakuan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Brand Choice Award 2021 diberikan kepada brand-brand terbaik berdasarkan hasil riset Brand Choice Index dengan mengacu kepada 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, Digital Consumer Reviews and Rating Aspect. Proses riset dilakukan pada bulan Februari hingga April 2021 terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand. Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia, penghargaan Brand Choice Award 2021 diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak dan juga Ibu. Selamat sore para hadirin yang terhormat dan sekali lagi selamat bergabung di acara e-awarding ceremony Brand Choice Award 2021. Hadirin terhormat dan para achiever yang berbahagia, senang sekali rasanya saya Indah Novita dapat memandu jalannya acara awarding pada sore hari ini. Namun sebelumnya tidak lupa kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung. Sudah hadir yaitu Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Co Indonesia. Selamat sore Bapak. Lalu berikutnya sudah hadir yaitu Ibu Susilowati Ningsi selaku Direktur Utama Info Brand Group. Selamat sore Ibu. Dan berikutnya Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Selamat sore Bapak. Serta para achiever Indonesia Brand Choice Award 2021. Dan tentu saja kami ingin menyapa rekan-rekan media yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami, yaitu rekan-rekan media dari RRI, Tempo, Media Indonesia, Berita 1, Tribun News, Warta Ekonomi, Sindo News, Marketers, Industri, dan juga Suara Merdeka. Lalu berikutnya media partner yang telah bekerja sama dengan kami, yaitu Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, lalu berikutnya Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, Sultanterkini.com, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, dan juga Suara Pemerintah.id. Sekali lagi selamat bergabung Bapak dan juga Ibu. Apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian? Dan juga masih dalam suasana bulan Syawal 1442 Hijriah, tidak lupa kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Puji syukur kita ucapkan telah diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sekali, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi meskipun dalam bentuk virtual di depan laptop atau komputer masing-masing, dan sekaligus untuk merayakan acara penghargaan pada sore hari ini. Hadirin sekalian, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada aktivitas brand. Teknologi digital membuat pencarian informasi terhadap sebuah brand menjadi semakin mudah. Dan juga melalui internet konsumen dapat menemukan brand apapun yang diinginkan. Tapi di internet pula persaingan menjadi semakin sengit karena semua brand memiliki kesempatan untuk dipilih oleh konsumen. Dan juga pastinya kondisi tersebut semakin lengkap dengan kehadiran e-commerce atau marketplace yang tidak hanya menyajikan kelengkapan produk dari seluruh brand, tapi juga memanjakan konsumen melalui tools seperti pencarian, rating, dan juga review. Pilihan dan informasi yang disajikan membuat konsumen menjadi lebih mudah menentukan suatu produk dan juga memilih sebuah brand. Dan sebagai bentuk apresiasi kepada brand-brand pilihan konsumen di ranah digital, Infobrand.id sebagai Indonesia #1 brand media bekerja sama dengan Trust Co Indonesia sebagai perusahaan yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand di Indonesia, menghadirkan Brand Choice Award 2021. Sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang telah sukses memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Dan juga pastinya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, penghargaan ini diselenggarakan melalui video conference dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Brand Choice Award 2021. Ya, baik hadirin sekalian, berlanjut ke acara berikutnya. Mari kita terlebih dahulu dengarkan kata sambutan yang pertama. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Panji, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Dan masih dalam suasana bulan Syawal ini, saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan untuk kita bersama-sama berkumpul dalam bentuk virtual untuk bersama-sama menyaksikan acara Award Ceremony Brand Choice Award 2021 ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu serta rekan-rekan media yang telah hadir. Yang pertama adalah Bapak Tri Raharjo selaku CEO dari Trasenko Indonesia sekaligus penggagas penghargaan Brand Choice Award. Kemudian ada Ibu Susiwati Ningsih, beliau merupakan Direktur Utama dari Info Brand Group. Serta Bapak Ibu para achievers penghargaan Brand Choice Award 2021 ini dan juga rekan-rekan media yang telah hadir, ada RRI, Tempo, Media Indonesia, Berita 1, Tribun News, Warta Ekonomi, Sindo News, Marketers, Industri, Suara Merdeka, serta media partner yang telah bekerja sama dengan kami, ada Lampung Media Online, Warta Tasik, Sinar Jambi, Klik Samarinda, Lintas Aceh, Radar News, Padek.Jawa Pos, sultangterkini.com, Bengkulu Interaktif, Barakata.id, Media Jambi, dan suarapemerintah.id. Selamat bergabung dalam acara virtual Award Ceremony Brand Choice Award 2021. Bapak Ibu, para achievers dan undangan yang berbahagia, digitalisasi telah mendisrupsi hampir seluruh lini bisnis dalam waktu yang singkat. Kehadiran teknologi digital kini memungkinkan setiap orang tanpa terkecuali mendapatkan informasi tentang brand secara mudah dan akurat hanya dalam hitungan detik melalui smartphone yang ada di genggaman mereka. Hal ini tentunya memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk membandingkan satu brand dengan brand yang lain dalam satu kategori produk. Konsumen kini menjadi semakin pintar dalam memilih serta menentukan produk dari brand mana yang akan mereka gunakan. Mulai dari sisi harga, kualitas, kenyamanan, hingga sisi prestigious brand, kini menjadi bahan pertimbangan yang selalu diutamakan oleh konsumen dalam memilih produk. Di ranah internet sendiri, persaingan antar brand kian sengit. Beragam aktivitas promosi kerap dilancarkan oleh pelaku brand untuk semakin dekat dengan para konsumen dan calon konsumen. Tujuannya jelas, untuk mendongkrak popularitas brandnya dan menjadi top of mind di benak para konsumennya. Marketplace dan sosial media pun kini telah berevolusi menjadi wadah yang tepat bagi brand untuk melakukan kegiatan branding dan penjualan produk. Perkembangan marketplace belakangan menjadi dilengkapi dengan berbagai fitur, mulai dari live streaming, promo sale, official store, followers, rating, dan review tentu sangat membantu brand untuk menyasar market yang tepat terhadap produknya. Bapak Ibu, perlu kita sadari konsumen adalah faktor utama keberhasilan dari sebuah brand. Dan juga sebagai juri penentu untuk keberlangsungan sebuah brand dalam berkompetisi di peta persaingan bisnis di Indonesia. Untuk itu, kami bekerja sama dengan Trasenko Indonesia sebagai entitas yang kredibel dalam penelitian akan perkembangan brand dan bisnis. Untuk kedua kalinya di tahun ini kami melakukan pengukuran terhadap persaingan brand-brand di Indonesia, khususnya di ranah marketplace. Dengan tujuan kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada brand-brand nasional dan internasional yang sukses memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia, serta telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia melalui penghargaan Brand Choice Award 2021 ini. Penghargaan ini kami berikan kepada brand-brand terbaik pilihan konsumen Indonesia yang telah terbukti berhasil memaksimalkan penjualan produk atau jasanya, serta memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen, sehingga berhasil juga mendapatkan ulasan serta penilaian yang positif dari para konsumennya. Akhir kata, saya ucapkan selamat kepada brand Bapak Ibu yang telah berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2021 ini. Tentunya kami berharap penghargaan Brand Choice Award ini dapat meningkatkan brand value serta menjadi referensi konsumen dalam memilih produk yang terbaik. Untuk itu,
Jangan lupa pergunakan hak guna logo penghargaan ini di dalam setiap promotion tools brand Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Panji Nurdiansyah yang telah memberikan sambutan pertama pada sore hari ini. Baiklah Bapak dan juga Ibu, kembali kita akan dengarkan kata sambutan yang kedua dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Utama Info Brand Group. Untuk itu langsung saja kepada Ibu Susi kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan dan dapat berkumpul bertemu di acara E-Award Ceremony Brand Choice Award 2021. Tentu izinkan saya ingin menyapa Bapak Ibu yang telah hadir dan bergabung dalam kegiatan sore hari ini. Yang terhormat Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia, yang terhormat Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor-in-Chief Infobrand.id, Bapak Ibu mewakili para Brand Achievers Brand Indonesia Brand Choice Award 2021, dan tentunya Bapak Ibu rekan-rekan media yang telah hadir meliput kegiatan sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini dan kegiatan yang hangat ini. Yang pertama tentu masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, izinkan saya mewakili secara pribadi dan mewakili direksi dan manajemen dan seluruh jajaran staf Infobrand Group mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan segala hilaf dan kesalahan baik sengaja maupun tidak disengaja. Dan tentunya meskipun secara virtual kami berharap tidak mengurangi secara esensi kita bisa saling memaafkan secara virtual. Karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 saat ini memang belum berakhir. Dan tahun ini pemerintah tetap menetapkan untuk menganjurkan kita merayakan hari raya di rumah saja. Dan tentunya bersilaturahmi secara virtual melalui aplikasi Zoom yang saat ini kebanyakan orang melakukannya. Nah, tentunya juga kita juga saling berkirim bingkisan dan parcel dengan memanfaatkan layanan belanja online. Nah, anjuran tersebut tentu membuktikan diikuti oleh masyarakat yang menunjukkan dengan adanya peningkatan layanan data mencapai 49% di salah satu provider terkemuka di Indonesia selama momen Ramadan dan Idul Fitri di tahun ini. Menariknya lagi, peningkatan juga terjadi dibanding periode Lebaran tahun sebelumnya. Dari 39%, peningkatan itu meningkatkan bahwa selama 1 tahun lebih masa pandemi COVID terjadi telah membentuk kebiasaan masyarakat baru dalam melakukan berbagai kegiatan yang lebih banyak memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dan tentu yang kedua adalah perkembangan teknologi digital. Tentu berpengaruh juga dengan cara konsumen dalam memilih sebuah brand atau produk yang dicari. Ada beberapa tahapan penting sebelum konsumen menentukan pilihan. Pertama, tentu mencari kategori produk tersebut, lalu mencari brand ketika brand tersebut secara top awareness-nya berada di benak konsumen. Mereka mencari brand di mesin pencari atau kita mencari di Google atau di marketplace. Selanjutnya konsumen juga melihat review dan rating dari sebuah brand tersebut. Di tahap konsumen inilah mereka juga membandingkan dengan brand-brand yang lainnya. Setelah itu baru mereka menentukan pilihan apakah mereka membelinya secara online atau offline.
Intinya adalah konsumen ingin mendapatkan nilai atau equity atas sebuah brand sebelum menentukan pilihan. Proses itu harus menjadi perhatian bagi para pelaku brand, bahwa untuk menjadi brand pilihan konsumen, brand harus mampu bersaing, baik itu dalam harga ataupun kualitas yang membuktikan melalui penilaian konsumen secara langsung. Akibat pandemi, Bapak Ibu, yang masih berlangsung juga diprediksi tren belanja e-commerce masih akan terjadi di tahun 2001 ini. Di awal tahun ini kami tim Infobrand Group telah melakukan survei dan mengcapture setidaknya ada sebanyak 126 juta telah bertransaksi penjualan yang terjadi melalui official store dari brand-brand di 2 marketplace teratas. Didukung pula oleh Bank Indonesia yang memproyeksikan pertumbuhan transaksi e-commerce mencapai 337 triliun di tahun ini, yang meningkat 33,2% dari tahun lalu sekitar 253 triliun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengikuti perkembangan tersebut, kami tim Infobrand Group terus melakukan berbagai riset untuk melakukan perkembangan sektor bisnis. Melihat sektor bisnis yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Termasuk bagaimana pola konsumen dalam memilih sebuah brand di tengah pesatnya persaingan. Teknologi digital tentunya. Kami melihat brand equity di mata konsumen menjadi kunci agar sebuah brand dipilih oleh konsumen. Untuk itulah kami mengapresiasi brand-brand yang telah berhasil mempertahankan kekuatan brandnya sehingga brand tersebut dipilih oleh konsumen. Kami menggelar event Brand Choice Award 2021, sebuah penghargaan atau apresiasi pengakuan bergengsi yang diberikan kepada brand-brand nasional dan internasional yang memasarkan produknya melalui marketplace di Indonesia dan telah berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia. Pemberian penghargaan ini merupakan fase yang kedua yang kami lakukan, di mana fase pertama telah digelar pada 7 April 2021 lalu. Brand Choice Award 2021 diberikan kepada brand-brand terbaik berdasarkan hasil riset Brand Choice Index dengan mengacu kepada 3 parameter penilaian digital, yaitu Digital Brand Awareness Aspect, Digital Consumer Choice Aspect, Digital Consumer Review and Rating Aspect. Proses riset dilakukan pada bulan Februari hingga April 2021 terhadap 150 kategori produk dengan lebih dari 1.000 brand tersurvei. Kami berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi para pelaku brand untuk terus melakukan inovasi di ranah digital untuk terus meningkatkan brand equity-nya. Dan tentunya penghargaan ini juga diharapkan bisa menjadi supporting dalam kegiatan membangun branding dan marketing dari hasil inovasi tersebut. Dan tentunya yang ketiga adalah tidak hanya survei yang kami lakukan pada 1 semester awal di tahun 2000 ini, tentunya di semester 2 kami terus secara konsisten melakukan survei memasuki semester kedua, menyiapkan beberapa survei, diantaranya adalah Top Innovation dan survei pertama di Indonesia. Lalu ada survei Top PR yang dikhususkan kepada perusahaan-perusahaan emiten. Lalu kami juga akan melakukan survei terhadap Franchise and Business Choice Award kepada industri franchise yang ada di Indonesia. Dan tentunya kami juga ada melakukan survei Indonesia Digital Popular Brand Award serta Top Corporate Social Responsibility, Indonesia Top Corporate Public Relation, dan kami menghadirkan katalog Indonesia Brand Champion. Demikian yang bisa saya sampaikan, 3 poin tadi, dan tentunya akhir kata kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah mewakili perusahaan dalam
terpilihnya brand mendapatkan penghargaan Brand Choice Award 2021. Terus berinovasi di era digital, terus maju brand Indonesia untuk menjadi pilihan brand konsumen Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susi yang pada sore hari ini telah memberikan sambutan untuk kita semua. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk acara berikutnya, yaitu adalah webinar dan pemaparan metodologi survei Brand Choice Index. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trustinco Indonesia. Dan juga dalam kesempatan kali ini beliau akan membawakan webinar dengan judul Menjadi Brand Pilihan Konsumen di Era Digital. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Brand Choice Award pada sore hari ini. Kita berharap tetap sehat, tetap semangat, terlebih kita sudah melewati masa Lebaran. Mudah-mudahan Lebaran tahun ini menjadi Lebaran virtual kedua nih, sudah melakukan Lebaran virtual kedua. Mohon maaf lahir dan batin, saya ucapkan buat Bapak Ibu sekalian yang merayakan maupun yang untuk umat semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya akan paparkan mengenai metodologi penelitian terhadap Brand Choice Index pada tahun ini, gitu ya Bapak Ibu. Ini merupakan fase yang kedua kami selenggarakan untuk penghargaan Brand Choice Award pada tahun 2021. Oke. Sebelum saya bicara ke sana, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Susi bahwa tren perubahan perilaku konsumen terjadi di Indonesia, terlebih pengguna internet yang sudah melebihi dari 70% dan juga pertumbuhan e-commerce yang terus meningkat, dan juga terjadi perubahan perilaku konsumen dalam mengakses atau membeli sebuah produk. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita lihat, sehingga aktivitas branding secara digital mutlak bagi para marketers di Indonesia supaya produk atau brandnya tetap diterima oleh konsumen dan menjadi pilihan konsumen Indonesia. Nah, aktivitas branding menjadi suatu hal penting bagaimana upaya kita untuk meningkatkan value dari merek kita sehingga menjadi pembeda dengan brand-brand yang lain, sehingga brand kita menjadi pilihan. Nah, di era digital atau di era disruptif ekonomi atau disruptif digital sekarang ini Bapak Ibu, tentunya banyak sekali hal-hal yang mendapat perhatian gitu ya. Terlebih baru-baru ini gitu ya Bapak Ibu, banyak sekali informasi yang bermunculan. Bahkan adalah salah satu bank BUMN akan menutup 90 lebih kantor cabangnya. Ada sebuah perusahaan retail raksasa yang juga akan menutup gerainya. Ada apa dengan perubahan ini gitu ya? Tentunya buat para pelaku bisnis harus cepat adaptif terhadap perubahan tren yang terjadi. Terlebih pandemi COVID-19 sudah terjadi di Indonesia 1 tahun lebih gitu ya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka kita harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi supaya brand kita tetap menjadi pilihan untuk konsumen di Indonesia. Nah, branding menurut Marty mengatakan, CEO Branding for Liquid Agency, bahwa branding adalah segala upaya untuk program yang dirancang untuk meningkatkan nilai atau menghindari komoditasi dengan membangun merek yang berbeda. Membangun brand yang berbeda dari yang lain dan menjadi pilihan menjadi suatu hal yang penting buat para pelaku brand di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, era digital atau era internet ini semakin menjadi challenge tersendiri buat kita semua gitu ya. Dalam survei yang kami lakukan ketika kita melakukan survei terhadap official store yang ada di Indonesia, pertumbuhan official store baru dalam 1 tahun terakhir lebih dari 1.000 official store baru. Jadi brand-brand memanfaatkan official store sebagai salah satu channel untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Saya kira hal ini menjadi catatan menarik. Yang kedua, tadi juga Bu Susi sampaikan bahwa transaksi yang terjadi gitu ya, di 2 official store teratas lebih dari 100 juta produk yang terjual. Saya kira ini menjadi catatan tersendiri. Kenapa
official store sekarang menjadi salah satu pilihan karena memang buat mereka tentunya menjadi lebih aman dalam berbelanja. Yang kedua, mendapatkan price yang tepat gitu ya. Yang ketiga tentunya secara layanan lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data yang dirilis gitu ya, internet dalam 60 detik gitu ya, apa sih yang terjadi? Ternyata ada 695.000 orang yang melakukan story share. Saya kira ini suatu hal yang menarik kalau kita lihat ibu-ibu gitu ya, banyak sekali melihat atau melihat koleksi-koleksi produk-produk yang mereka butuhkan, baik produk-produk berbasis kosmetik dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya lihat beberapa marketer sekarang mereka melakukan live via Instagram dan lain sebagainya sebagai salah satu sarana untuk menjual produk-produknya. Nah, kalau kita lihat di YouTube gitu ya, ada 500 konten terupload gitu ya, setiap 500 hour konten terupload gitu ya di YouTube. Ini menjadi catatan tersendiri, atau orang yang melakukan tweeting sebanyak 200.000. Saya kira angka yang cukup tinggi. Nah, kalau sekarang memang lagi demam TikTok gitu ya, para millennials gitu ya. Kita tahu bahwa jumlah market milenial di Indonesia sangat tinggi. Ini juga menjadi bidikan sehingga TikTok menjadi salah satu sosial media yang lagi populer, lagi ngepop saat ini. Nah, data-data ini saya kira kita perlu perhatikan bagaimana tren perubahan yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia gitu ya, sehingga buat perusahaan kita terus bisa melakukan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat perubahan perilaku konsumen yang kita perlu cermati adalah bagaimana konsumen mendapatkan produk yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, berdasarkan data-data yang kita himpun dan juga insight dari para pelaku brand di Indonesia, memang kecenderungan ketika konsumen ingin membeli suatu produk, mereka memanfaatkan sarana komunikasi atau sarana pencarian melalui internet sebelum mereka memutuskan melakukan pembelian, baik secara offline maupun secara online. Yang pertama yang mereka lakukan sudah pasti mereka akan melakukan penelusuran melalui mesin pencari atau langsung ke marketplace tertentu gitu ya, atau langsung ke marketplace tertentu, dan mereka bisa langsung bandingkan antara produk satu dengan produk yang lain. Nah, perubahan transparansi ini yang terjadi sehingga buat brand-brand di Indonesia harus terus melakukan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena ketika layanannya buruk gitu ya, sudah pasti komennya pun tidak baik gitu ya, atau reviewnya tidak baik, atau mereka memberikan rating juga terhadap produk yang kita jual cenderung tidak oke. Tapi berdasarkan data yang kita himpun Bapak Ibu, rata-rata tingkat rating dari official store brand-brand di Indonesia lebih dari 4, atau bintangnya lebih dari 4. Artinya sudah posisi baik, kalau 5 adalah sangat baik. Artinya mereka dengan rata-rata di 4,7. Saya kira ini suatu kabar baik gitu ya, kabar baik buat para pelaku brand di Indonesia. Tapi dengan rating yang tinggi ini tentunya kompetitif yang terjadi juga sangat tinggi. Nah, ketika mereka melakukan penelusuran gitu ya, baik melalui mesin pencari atau melakukan penelusuran melalui marketplace, sehingga produk yang kita jual tentunya harus hadir di mesin pencari maupun di marketplace gitu ya. Ini penting. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, memang tidak semua produk atau jasa yang mereka jual melalui marketplace. Mereka juga memiliki channel-channel penjualan yang lain, baik para resellernya, agent atau distributor mereka gitu ya, secara digital. Nah, yang kedua adalah tentunya yang tidak kalah penting adalah mereka melakukan sosialisasi atau mereka melakukan komunikasi melalui sosial media. Kita tahu bahwa 3 sosial media teratas di Indonesia, mulai dari YouTube, Facebook, dan juga Instagram gitu ya. Ini menjadi sosial media teratas yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, sehingga kita perlu hadir di sosial media. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau kita lihat belajar dari pandemi COVID-19, Bapak Ibu, konsumen semakin dimudahkan gitu ya dalam hal berbelanja. Berbelanja hanya melalui WhatsApp saja. Jadi hashtag ini beberapa 1 tahun terakhir gitu ya sangat sangat tinggi gitu ya. Bahkan brand-brand Indonesia memang memfasilitasi konsumen
untuk memudahkan berbelanja secara online atau secara digital. Dan yang paling penting adalah ketika mereka sudah mencari produk-produk kita, bagaimana mereka mengakses atau mendapatkan produk juga tentunya bisa didapatkan di jaringan toko atau jaringan retail yang mereka pasarkan gitu, atau melalui berbagai marketplace yang ada. Dan yang paling penting juga adalah ketersediaan informasi melalui website resmi atau website official dari brand tersebut. Ini menjadi satu hal yang penting karena ketika kita benahi website kita, tentunya mereka akan mengakses dan mendapatkan informasi lebih rinci dan detail. Nah, perubahan perilaku konsumen ini semakin semakin digital gitu, semakin digital, terlebih di era pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi mereka karena sudah 1 tahun lebih, sehingga ini menjadi perubahan perilaku konsumen, dan ke depan saya kira akan semakin bertumbuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang perilaku konsumen lakukan? Yang pertama tentunya secara tahapan ketika mereka memutuskan atau membeli suatu produk, ada 5A gitu ya, menurut Philip Kotler gitu ya, dari awareness, bagaimana brand kita dikenal oleh masyarakat gitu ya, baik secara offline maupun secara online. Kalau secara online tentunya bagaimana brand kita hadir di mesin pencari, bagaimana brand kita ketika di searching di marketplace muncul di page teratas. Ini menjadi suatu challenge tersendiri gitu ya. Yang kedua, ketika mereka sudah tertarik atau sudah mengetahui tentang brand kita, bagaimana mereka suka dengan merek kita. Saya kira banyak sekali para pelaku brand di Indonesia yang membuat sebuah konten-konten yang sangat relevan dengan produk atau jasanya mereka. Sehingga ketika mereka mengakses konten-konten yang relevan dan juga mengedukasi pasar, tentunya konsumen akan semakin suka dengan brand atau produk yang kita jual. Nah, ketika mereka mulai suka, tentunya mereka mulai bertanya. Nah, ketika bertanya, tentunya ada yang bertanya sesama netizen, ada juga yang bertanya langsung melalui sarana chat yang sudah disediakan oleh brand-brand di Indonesia gitu ya. Baru atau mereka bisa juga melihat review atau rating yang sudah diberikan oleh konsumen yang sudah berbelanja. Nah, ketika review dan ratingnya bagus, sudah pasti tingkat kepercayaan konsumen dalam memilih brand akan semakin tinggi. Nah, terlebih gitu ya, dengan komen yang bagus gitu ya, review yang positif, tentunya ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam pengelolaan sebuah brand, supaya brand kita tetap menjadi pilihan buat konsumen, tidak hanya menjadi pilihan tapi mereka juga loyal terhadap apa yang kita pasarkan gitu, produk yang kita pasarkan. Baru mereka melakukan pembelian. Nah, ketika mereka sudah melakukan pembelian, produk terdeliver, artinya mereka akan merekomendasikan atau mereka menginfluence juga konsumen yang lain. Nah, menginfluence yang lain caranya sekarang semakin mudah, baik melalui rating atau melakukan review. Nah, tantangannya adalah biasanya ketika era digitalisasi ini adalah ketika banyak video blogger atau mereka melakukan review terhadap produk yang kita jual. Ini menjadi catatan tersendiri, apakah reviewnya bagus atau tidak, sehingga kita perlu kontrol betul. Kalau ada informasi yang tidak baik, tentunya kita harus luruskan, tapi jangan ambil salah langkah, karena banyak case yang terjadi baru-baru ini gitu ya, ketika mengambil tindakan yang kurang tepat, itu akan menjadi blunder gitu ya. Saya kira kita harus mengelola brand kita di era digital ini semakin transparan dan semakin hati-hati, walaupun dalam membangun brand awareness secara digital akan lebih cepat gitu ya, akan lebih cepat. Nah, kalau kita lihat gitu ya, mulai dari membangun awareness sampai bagaimana membuat repeat order atau repeat terhadap pembelian suatu produk, ini menjadi challenge tersendiri buat kita sebagai para pelaku brand, supaya brand kita tetap menjadi pilihan konsumen. Kenapa? Karena relatif di era digital itu konsumen dengan mudahnya membandingkan satu produk dengan produk yang lain, satu brand dengan brand yang lain, harga brand dengan harga yang lain. Saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, sehingga membangun brand yang kuat menjadi suatu hal yang penting di ranah digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang kita himpun gitu ya, di fase kedua ini, berdasarkan data
Brand Choice Index gitu ya. Pada fase kedua, 10 kategori produk dengan transaksi penjualan terbanyak. Ini khusus untuk fase 2. Jadi kita melakukan penilaian terhadap 150 kategori produk atau jasa Bapak Ibu. Jadi ternyata pertama untuk di penjualan terbanyak di 2 marketplace teratas ada 849.761 produk terjual. Yang terjual adalah di sini yang posisi pertama adalah celana dalam wanita. Ini menarik. Kenapa nih ibu-ibu atau wanita ini membeli celana dalam melalui marketplace? Mungkin ya itulah era keterbukaan sekarang gitu ya, sehingga mereka dengan mudah memilih produk-produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua kategori biskuit ternyata terjual di 2 marketplace teratas sebanyak 752.980 produk. Yang ketiga maskara. Nah, kalau maskara saya kira sudah sangat lazim karena memang banyak para women gitu ya yang mereka memang berbelanja untuk produk-produk kecantikan melalui marketplace. Jadi maskara ini posisi ketiga dengan 733.296 produk terjual. Nah, spray dan bed cover di posisi keempat 677.500. Popok bayi 587.733 pada saat periode survei yang kami lakukan dilakukan. Jadi 10 kategori dengan penjualan terbanyak ini sampai kategori kabel charger. Nah, ini insight yang menarik ketika kita ingin meluncurkan suatu produk atau ingin kita memetakan peta persaingan di antara kompetitor kita. Artinya ketika kita bisa memetakan berapa sih penjualan di produk-produk yang dihasilkan oleh kompetitor sehingga kita bisa mengaksesnya dengan secara transparan. Saya kira menjadi insight buat catatan tersendiri buat kita semua untuk memperbaiki kinerja dari penjualan yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dengan 10 kategori dengan ulasan pelanggan terbanyak. Kalau tadi terbeli gitu ya, dalam arti melakukan transaksi. Kalau ini adalah ulasan dari pembeli. Jadi memang tidak semua pembeli yang melalui marketplace mereka memberikan ulasannya. Tapi lebih dari 50% mereka memberikan ulasannya di marketplace yang mereka melakukan transaksi. Nah, pertama adalah kategori maskara, itu yang menduduki pertama dengan ulasan tertinggi. Yang kedua spray dan bed cover, ketiga adalah celana dalam wanita sampai eyeliner gitu ya, kategori ke-10. Jadi 10 kategori dengan ulasan terbanyak adalah ini gitu ya. Jadi berdasarkan survei dari Brand Choice Index pada fase kedua dari 150 kategori produk berdasarkan official store di 2 marketplace teratas Bapak Ibu. Oke. Saya kasih lihat data satu lagi Bapak Ibu berdasarkan data penelusuran melalui mesin pencari Bapak Ibu, berdasarkan data melalui penelusuran melalui mesin pencari gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang dari 150 kategori produk gitu ya, kalau tadi data kita ambil dari marketplace, kalau ini adalah data berdasarkan penelusuran di mesin pencari. Nah, berdasarkan data di mesin pencari, orang yang mencari multivitamin imunitas tubuh ini menduduki peringkat pertama dengan 335.000 pencarian. Yang kedua kategori produk roti sebanyak 151.300 pencarian. Yang ketiga adalah kategori snack kentang dengan 132.700 pencarian gitu ya. Sampai selanjutnya adalah biskuit, sandwich, dan mie instan gitu ya. Dan kategori nomor 10 adalah kategori produk sepatu lokal gitu ya, produk sepatu lokal. Nah, tentunya data-data ini sangat membantu buat kita semua untuk pengambilan suatu keputusan karena insight-insight ini tentunya mengcapture data perilaku konsumen di internet gitu ya, ketika mereka mengakses suatu produk tertentu atau suatu kategori tertentu sehingga kita bisa melihat apakah trennya bagus atau tidak gitu ya, sehingga kita bisa ukur juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk memberikan apresiasi terhadap brand-brand di Indonesia yang telah berhasil dalam membangun brand dan menjadi pilihan konsumen di Indonesia, Trust & Co dan Infobrand mengadakan penghargaan Brand Choice Award pada tahun 2021 ini gitu ya.
Nah, penghargaan ini merupakan penghargaan yang kami dedikasikan pada brand-brand pilihan konsumen di Indonesia berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek gitu ya. Yang kedua adalah digital consumer choice dan juga digital consumer review and rating. Saya kira dalam membangun brand 3 hal ini menjadi suatu kunci keberhasilan kita di ranah digital gitu ya. Nah, tujuan dari penghargaan ini kita berharap satu ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand yang menjadi pilihan konsumen melalui channel, melalui marketplace Bapak Ibu. Yang kedua, Brand Choice Award kita berharap dapat mendorong kepercayaan konsumen yang brand-brand yang mendapatkan penghargaan Brand Choice Award sehingga buat konsumen akan lebih mudah ketika mereka menentukan pilihannya. Ketika logo Brand Choice Award ada di berbagai materi promosi Bapak Ibu sehingga kemudahan konsumen dalam memilih produk yang mereka akan pilih tentunya akan semakin mudah gitu ya. Yang ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga brand di Indonesia akan semakin mengoptimalkan channel digital melalui berbagai marketplace yang ada di Indonesia. Nah, adapun tahapan penelitian yang kami lakukan Bapak Ibu, pertama kami memetakan kategori produk atau jasa gitu ya. Ada 150 kategori produk atau jasa yang kami lakukan pengecekan gitu ya. Yang kedua adalah menentukan siapa brand-brand yang ada di kategori tersebut. Jadi siapa pemainnya. Nah, kami mengklasifikasi data-data tersebut. Yang ketiga adalah kami mengcapture data-data yang ada di marketplace maupun di mesin pencari gitu ya, berdasarkan data yang sudah terpublikasi dan kami mengumpulkan data tersebut, baik data penjualan, baik data review dan juga rating, baik data tingkat pencarian atau tingkat awareness. Nah, dari data tersebut baru kami melakukan input data tersebut untuk setiap kategori produk atau jasanya. Baru setelah itu kami melakukan penghitungan indeks, melakukan penghitungan skor gitu ya, dan juga melakukan quality control terhadap proses penelitian yang kami lakukan. Yang keenam adalah berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan dan juga sudah kami hitung gitu ya, baru kami menentukan siapa brand-brand achiever yang layak mendapatkan penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini gitu ya, untuk fase kedua ini. Nah, kami juga melakukan gitu ya proses survei ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari bulan Februari hingga April gitu ya, terhadap 150 kategori produk atau jasa dengan lebih dari 1000 brand yang kami lakukan survei gitu ya. Berdasarkan 3 aspek penilaian. Jadi yang pertama adalah digital brand awareness gitu ya. Kami menetapkan tingkat skornya 20%. Brand awareness ini diukur berdasarkan banyaknya ulasan brand di internet dan banyaknya brand dicari di internet. Jadi berapa banyak brand Bapak Ibu diulas di internet, dan yang kedua adalah seberapa banyak brand Bapak Ibu dicari di internet di kategori yang kami lakukan survei. Yang kedua adalah digital customer choice aspect, kami berikan bobot 40%. Brand choice ini diukur berdasarkan banyaknya transaksi penjualan. Jadi kita mengcapture data dari 2 official store teratas gitu ya, berapa banyak transaksi yang terjadi di kategori tersebut dan juga di brand Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah kami juga mengcapture data consumer review dan juga rating yang sudah diberikan oleh konsumen Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, berdasarkan 3 aspek ini kami menetapkan kriteria pemenang. Kami menentukan kriteria pemenang. Satu adalah brand tersurvei memiliki official store di marketplace yang kami lakukan survei. Yang kedua adalah brand-brand tersurvei memiliki brand awareness yang tinggi. Kami menentukan minimal 10.000 ulasan, menetapkan batas minimalnya. Yang kedua adalah serta meraih angka final score berdasarkan 3 aspek tadi, minimal 10% di setiap kategorinya. Artinya penguasaan di setiap kategorinya minimal 10% atau lebih di kategori produknya. Yang ketiga, brand achiever berada di posisi 3 teratas. Jadi kalau satu kategori
ada 10, jadi kita hanya menetapkan 3 teratas. Tapi kalau di kategori tersebut hanya ada 3, kami hanya menetapkan 1 pemenang gitu ya. Jadi rata-rata memang satu kategori ada yang 6 pemain, ada yang 10 pemain, ada yang 15 pemain gitu ya. Ada rata-rata di atas 5 pemain gitu ya. Ada juga yang lebih dari 10 pemain. Jadi kriteria ini kami tetapkan untuk menetapkan brand-brand yang berhak mendapatkan Brand Choice Award pada sore hari ini. Nah, akhir kata saya ucapkan selamat buat brand-brand peraih penghargaan Brand Choice Award tahun ini. Kami berharap penghargaan ini dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih produk Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu, salam sehat. Terima kasih. Ya, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Tri Raharjo atas webinarnya pada sore hari ini. Dan tentu saja semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo dalam webinarnya tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan khususnya para peraih Brand Choice Award 2021 yang ada di sini. Dan tentu saja untuk dapat terus meningkatkan aktivitas digitalnya terutama di era digital ini. Baiklah hadirin sekalian, tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan untuk menyaksikan siapa sajakah merek-merek yang berhasil meraih penghargaan Brand Choice Award 2021. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh achiever agar dapat mempersiapkan piagamnya masing-masing. Lalu, siapa sajakah peraih Brand Choice Award 2021? Berikut videonya. Hamil dan menyusui menjadi momen spesial bagi bunda. Untuk menemani dan memenuhi gizi yang diperlukan, memilih susu terbaik menjadi hal yang sangat penting. Dikenal sebagai susu ibu hamil dan menyusui, brand satu ini mengandung asam folat tinggi yang cocok bagi ibu yang sedang merencanakan kehamilan hingga melahirkan. Berada di bawah naungan Kalbe Nutritionals, perusahaan terkemuka yang berdiri sejak tahun 1982, membuat produknya semakin menjadi primadona. Pilihan konsumen akan brand ini juga dibuktikan dengan rata-rata 22.000 lebih pencarian internet setiap bulan, serta 28.000 lebih transaksi dan lebih dari 12.000 review dengan rating penilaian konsumen di angka 4,95 di 2 marketplace teratas. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori susu ibu hamil dan menyusui, Prenagen. Ya baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Ella Marliana selaku Brand Manager Prenagen. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Info Brand atas kesempatan dan penghargaan yang diberikan kepada Prenagen. Terima kasih juga untuk dukungan dari seluruh tim yang terlibat, baik dari tim marketing dan sales, dan tim digital internal Kalbe nutrisional maupun eksternal. Membangun brand yang kuat merupakan salah satu tanggung jawab Prenagen sebagai market leader di pasar kehamilan dan menyusui. Terima kasih atas kepercayaan seluruh ibu di seluruh Indonesia, sehingga Prenagen meraih penghargaan Brand Choice sebagai brand terpercaya dengan nutrisi lengkap ibu dan buah hati di kategori susu ibu hamil dan menyusui. Prenagen selalu memberikan layanan berupa informasi seputar kehamilan dan menyusui, hingga wadah untuk berbagi cerita melalui media digital Prenagen. Semoga kami bisa terus menemani ibu hamil dan menyusui di Indonesia dengan nutrisi lengkap ibu dan buah hati, karena waktu tak bisa kembali. Terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Prenagen untuk kategori susu ibu hamil dan menyusui telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini. Saya kira ini adalah bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk dari Prenagen. Saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Ella Marliana selaku Brand Manager dari Prenagen yang sudah menerima penghargaan Brand Choice Award pada tahun 2021 ini. Saya berharap penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen, calon konsumen, khususnya bunda-bunda yang ada di Indonesia. Sukses selalu untuk Prenagen.
Ya, baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Es krim adalah makanan ringan yang cocok dikonsumsi setelah makan atau saat sedang santai. Kebiasaan mengkonsumsi es krim tersebut menginspirasi brand yang satu ini untuk menghadirkan es krim untuk memberikan perasaan enjoy kepada penikmatnya. Dibuat dari susu murni dan bahan-bahan berkualitas dengan standar mutu internasional, produk yang didistribusikan oleh PT Green Asia Food di Indonesia ini sangat digemari masyarakat. Pilihan konsumen Indonesia akan produknya dibuktikan dari ulasan di mesin pencari yang mencapai 35.000 lebih ulasan dalam 1 tahun terakhir, 11.000 lebih transaksi produk, dan lebih dari 5.000 review dengan rating penilaian konsumen sebesar 4,9 di 2 marketplace teratas. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori ice cream Joy Day. Ya, baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Ineka Kristiana selaku Marketing Manager PT Green Asia Joy Day. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore Bapak dan Ibu hadirin sekalian dimanapun kita berada, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Trans & Co dan Infobrand Group selaku penyelenggara untuk penghargaan Brand Choice Award yang diberikan kepada es krim Joy Day. Kami sangat bangga menjadi es krim pilihan konsumen dari sisi awareness, sales, dan rating. Es krim Joy Day terus berkomitmen untuk dapat terus memperbesar pasar es krim melalui inovasi, serta menyediakan produk-produk yang berkualitas dan terjangkau untuk dapat dinikmati oleh semua kalangan konsumen. Terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Joy Day telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini untuk kategori es krim. Ini merupakan suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Joy Day berhasil menjadi pilihan konsumen Indonesia, terlebih pengakuan ini dengan 4,9 rating adalah bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk dari Joy Day. Saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Ineke selaku Marketing Manager dari PT Green Asia Food yang telah mewakili Joy Day dalam menerima penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini. Terima kasih. Sukses untuk Joy Day. Baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu dan mohon maaf untuk dapat menunjukkan piagamnya. Baik. Rupanya tidak terlihat ya Ibu ya. Baik, untuk itu langsung saja saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Tak dipungkiri, spray sebagai pelapis kasur memiliki fungsi yang sangat penting, seperti memperindah kasur hingga menambah kenyamanan. Terbuat dari bahan Microtex dengan menggunakan teknologi print disperse, kainnya halus dan lembut, membuatnya nyaman dipakai dan tidak luntur, meskipun dicuci berulang kali. Tak heran brand ini menjadi pilihan konsumen Indonesia. Keterpilihannya dibuktikan dengan total 128.000 lebih transaksi produk dan lebih dari 100.000 review pelanggan dan mendapat rating 4,85 melalui official store-nya di 2 marketplace teratas, membuktikan spray ini merupakan pilihan tepat konsumen Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori spray dan bed cover, Lady Rose. Ya baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Erwin Hari Kristanto selaku Sales Manager Lady Rose. Untuk itu langsung saja kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih buat kesempatan waktu ya yang diberikan buat saya dalam mewakili perusahaan PT Internal Textile Group dengan brandnya Lady Rose.
Terima kasih buat penghargaan yang diberikan pada kami dalam acara Indonesia Brand Choice Award 2021. Terima kasih juga buat seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaannya dalam menggunakan dan memilih brand Lady Rose sebagai pilihan spray dan bed cover untuk keluarganya. Besar harapan kami agar kami dapat terus mempertahankan brand kami sebagai brand yang unggul dan baik untuk seluruh masyarakat luas di Indonesia ini. Hal ini menjadi tanggung jawab besar buat kami untuk terus mempertahankan brand Lady Rose sebagai brand pilihan spray dan bed cover masyarakat Indonesia. Kami akan terus mempertahankan kualitas dari produk kami dan akan terus mengembangkan produk-produk kami untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kami juga berharap agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kualitas tidur yang nyaman dan baik dengan spray dan bed cover dari Lady Rose. Karena kualitas tidur yang baik menjadi sangat berkualitas dan akan menentukan kualitas hidup kita untuk menjadi lebih sehat dan lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Lady Rose meraih penghargaan Brand Choice Award tahun 2021 ini untuk kategori spray dan bed cover. Saya juga ucapkan terima kasih buat Bapak Erwin Hari Kristanto, mewakili dari Lady Rose selaku sales manager dari Lady Rose. Saya kira ini merupakan bukti bahwa konsumen sangat percaya dengan brand ini gitu ya. Terlebih dengan rating 4,85 gitu ya. Ini merupakan bukti bahwa konsumen memberikan nilai mendekati sangat baik gitu ya dari produk Lady Rose dengan transaksi 128.000 transaksi produk yang terjual di 2 marketplace. Ini merupakan bukti bahwa konsumen memilih produk-produk terbaik dari Lady Rose. Saya ucapkan selamat buat Lady Rose. Mudah-mudahan penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih produk dari Lady Rose. Sukses untuk Lady Rose. Ya baik Bapak, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Sudah siap ya Bapak ya? Dan saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih. Baiklah Achiever, berikutnya inilah videonya. Untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil, memberikan makanan pendamping ASI terbaik menjadi hal wajib. Seperti brand yang satu ini, memiliki kandungan makronutrien dan mikronutrien yang sangat dibutuhkan si kecil dalam masa tumbuh dan kembang, karena gizinya saling melengkapi satu sama lain. Dikenal sebagai ahlinya makanan bayi dan solusi empasi terbaik, brand di bawah naungan KB Nutritionals ini pun semakin menjadi pilihan konsumen. Keterpilihan produknya juga dibuktikan dengan lebih dari 74.000 transaksi dan lebih dari 27 review dengan rating penilaian konsumen di angka 4,9 di 2 marketplace teratas, menjadikan brand ini sebagai pilihan empasi yang tepat untuk para buah hati. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori biskuit bayi dan makanan bayi, Milna. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Brian Hartono selaku Brand Manager Milna. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Brand Choice Award karena telah memilih Milna sebagai salah satu penerima Brand Choice Award di kategori makanan bayi dan biskuit bayi. Nah, harapan kami dengan adanya penghargaan ini akan terus memotivasi kami, yaitu Milna, untuk terus berinovasi dan memberikan makanan yang terbaik dan nutrisi-nutrisi yang terbaik untuk para bayi di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Milna telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini gitu ya untuk kategori biskuit bayi dan juga makanan bayi. Dalam hal ini dihadiri langsung oleh Bapak Brian Hartono selaku Brand Manager dari Milna. Ini merupakan bukti bahwa ibu-ibu di Indonesia memilih produk-produk terbaik dari Milna, terbukti dengan 74.000 transaksi dengan rating 4,9 adalah bukti bahwa
konsumen Indonesia memilih produk dari Milna. Saya ucapkan selamat. Saya berharap produk ini tetap menjadi pilihan konsumen di Indonesia dan juga menghadirkan produk terbaik untuk bayi di Indonesia. Sukses selalu untuk Milna. Ya, baik Bapak, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu dan mohon untuk menunjukkan piagamnya Bapak. Baik. Mungkin sedikit mundur Bapak agar terlihat. Oke, baik. Dan saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Rambut yang indah dan sehat menjadi salah satu pendukung penampilan lebih menarik. Merawat rambut agar tetap sehat pun kini dapat dilakukan sendiri dengan mudah dengan menggunakan produk perawatan yang mudah ditemui di pasaran. Seperti brand yang satu ini, dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi produk perawatan rambut dari bahan-bahan alami yang aman bagi rambut. Didirikan Lim Sudarno pada tahun 1972 yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan rambut dan kulit kepala, membuat brand ini menjadi pilihan konsumen Indonesia. Kepercayaan konsumen akan merek ini dibuktikan oleh lebih dari 112.000 transaksi produk dengan lebih dari 51.000 ulasan dan rating penilaian konsumen sebesar 4,85 di 2 marketplace teratas. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori Hair Treatment, Hair Mask, and Hair Serum, Natur. Ya, baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Tan Caroline selaku Brand Leader Natur Hair Care. Untuk itu langsung saja kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu tentunya kepada Trans & Co dan Infobrand yang sudah menyelenggarakan acara ini. Penghargaan yang kita dapatkan, yang Natur dapatkan tahun ini, kita dapat 3 penghargaan sekaligus. Untuk kategori hair treatment, hair serum, dan hair mask. Penghargaan ini bisa menjadi indikator juga sebenarnya untuk kita bahwa ternyata konsumen di Indonesia sudah mulai aware dengan perawatan rambut dari bahan alami. Semoga lewat penghargaan ini kita bisa dari sisi Natur, tentunya dari sisi brand, bisa menjadikan ini sebagai motivasi untuk terus memberikan kualitas produk berkualitas baik kepada konsumen di Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan selamat buat Natur telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini untuk 3 kategori sekaligus, hair treatment, hair mask, dan juga hair serum. Ini merupakan bukti bahwa Natur menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Tan Caroline selaku Brand Leader dari Natur Hair Care. Saya berharap penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan dan juga saya berharap transaksinya semakin meningkat gitu ya, dan juga rating yang diberikan oleh konsumen terlebih mendekati sangat baik gitu ya, dengan 4,85. Saya kira ini adalah bukti kepercayaan konsumen dalam memilih produk-produk terbaik dari Natur. Sukses untuk Natur. Ya, baik Ibu, boleh kita berikan foto bersama terlebih dahulu dan mohon untuk menunjukkan piagamnya Ibu. Baik. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah, achiever berikutnya, inilah videonya. Dikenal sebagai salah satu brand mobil paling banyak digunakan di Indonesia, membuat merek mobil ini melengkapi dengan produk dan layanan terbaik. Untuk memenuhi kebutuhan pelumas, produsen mobil asal Jepang ini menghadirkan pelumas khusus yang telah teruji sesuai standar kualitas pabrik secara global. Produknya yang mudah didapatkan di jaringan toko dan part shop di seluruh Indonesia membuatnya menjadi pilihan konsumen. Official store-nya di 2 marketplace teratas berhasil menjual 85.000 lebih transaksi produk dengan 6.000 lebih review dan mendapatkan rating penilaian konsumen di angka 4,9, membuat produknya menjadi pilihan tepat pengguna.
Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori oli mobil Daihatsu Genuine Oil. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Rudi Ardiman selaku Head of Domestic Marketing Division PT Astra Daihatsu Motor. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Daihatsu. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia, Trans & Co dan Infobrand atas pemberian Brand Choice Award 2021 ini kepada kami dalam kategori oli mobil. Award ini tentunya mendorong dan memotivasi kami untuk terus bekerja lebih giat lagi sehingga selalu dapat menyediakan produk-produk berkualitas di bidang otomotif dan dapat diterima oleh masyarakat luas dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat buat Daihatsu Genuine Oil telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini untuk kategori oli mobil yang diterima langsung oleh Bapak Rudi Ardiman selaku Head of Domestic Marketing Division PT Astra Daihatsu Motor. Ini merupakan bukti bahwa konsumen di Indonesia memilih produk terbaik dari Daihatsu. Produk-produk dari Daihatsu adalah produk untuk kategori oli mobil sebagai peraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini dengan rating 4,9. Ini adalah bukti bahwa konsumen dalam memilih produk oli mobil dari Daihatsu ini merupakan rating yang sangat baik, mendekati sangat baik. Saya ucapkan selamat buat Daihatsu. Saya berharap penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen dan juga calon konsumen dalam memilih produk-produk dari Daihatsu. Sukses untuk Daihatsu. Ya baik Bapak, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu dan mohon untuk menunjukkan piagamnya Bapak. Mohon izin sebelumnya. Baik, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Untuk urusan sanitary terkadang lebih dari sekedar fungsi, kualitas, dan estetika di ruangan juga sangat diperlukan. Tidak mengherankan jika di pasaran banyak ditemui beragam peralatan sanitary dengan beragam bentuk. Dari beragam merek yang beredar di pasaran, brand yang satu ini menyediakan produk sanitary yang kaya ragam dan berbagai aplikasi. Membuat pelanggannya puas dengan produk yang ditawarkan. Berada di bawah naungan Vinilon Group, brand ini dikenal memiliki quality control yang tinggi, membuat merek ini menjadi pilihan konsumen. Pilihan konsumen akan merek ini dapat dilihat dari banyaknya ulasan di halaman internet yang mencapai lebih dari 23.000 ulasan dalam setahun terakhir. Di 2 marketplace teratas, merek ini juga memiliki rating penilaian konsumen di angka 4,85 yang menunjukkan kepuasan konsumen Indonesia terhadap produknya. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori Crown Double Yuta. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Jeffrey Kurniawan selaku Direktur Sales Retail Yuta. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Kurniawan. Saya selaku Retail Sales Director untuk Yuta Prima Indonesia. Terima kasih sekali lagi penghargaan ini, terutama untuk Trans & Co and Infomedia yang sudah menyelenggarakan Brand Choice untuk Yuta. Satu kebanggaan juga bagi kita ini, Yuta ini sebenarnya diperuntukkan untuk akomodir kebutuhan dari konsumen-konsumen kita. Sebelumnya memang mereka mengenal produk Vinilon. Ternyata di Vinilon itu ada produk yang untuk sanitary, yaitulah Yuta ini mengakomodir. Dan saya juga terima kasih untuk customer kita yang selama ini banyak menggunakan produk kita
reviewnya bagus sekali ya, dengan kategori sebagai brand awareness, brand choice, dan brand review untuk rating Yuta. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih seluruh customer yang mendukung brand kami. Salam sejahtera dan terima kasih, selamat sore. Saya ucapkan selamat buat Yuta telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini untuk kategori Crown Double gitu ya. Dalam hal ini langsung dihadiri oleh Bapak Jeffrey Kurniawan selaku Direktur Sales Retail dari Yuta Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa brand Yuta secara awareness, secara keterpilihan produk maupun secara tingkat kepuasan konsumen atau rating dari konsumen menjadi pilihan brand pilihan konsumen di Indonesia. Terlebih dengan rating 4,85 ini merupakan bukti bahwa konsumen Yuta sangat puas terhadap produk ini gitu ya. Saya ucapkan selamat. Saya berharap brand Yuta di Indonesia semakin melakukan penetrasi ke berbagai daerah dan juga semakin menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Sukses selalu untuk Yuta. Baik Bapak, rupanya sudah siap ya Pak ya? Baik, saya akan menghitung, mohon izin untuk sedikit bergeser agar terlihat piagamnya Bapak, mohon maaf sebelumnya. Oke, baik, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada Meningkatkan daya tahan tubuh bagi anak agar tidak mudah sakit dapat dilakukan dengan memberikan multivitamin. Memenuhi kebutuhan tersebut, brand ini dikenal sebagai multivitamin anak yang memiliki kandungan vitamin dasar lengkap yang disukai anak-anak. Memiliki 4 varian rasa, anggur, jeruk, stroberi, dan tutti frutti, produk ini juga dapat membantu pemulihan kondisi anak setelah sakit. Diproduksi oleh KB, perusahaan farmasi terdepan di Indonesia yang berdiri sejak 1966, membuat brand ini dipercaya para orang tua dan menjadi pilihan konsumen. Keterpilihan produknya juga dibuktikan dari banyaknya ulasan di mesin pencari yang mencapai lebih dari 18.000 lebih dalam 1 tahun terakhir. Di 2 marketplace teratas, brand ini memiliki 32.000 lebih transaksi, 1.600 lebih ulasan dengan rating penilaian konsumen di angka 4,9. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori multivitamin anak, Sakatonic ABC. Baik, untuk itu kami turut mengundang kepada Bapak Sony Rifendi selaku Brand Manager Sakatonic ABC. Kami persilakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Infobrand atas terpilihnya Sakatonic ABC sebagai Brand Choice Award 2021 untuk kategori multivitamin anak. Kami sangat bangga atas pencapaian ini dan penghargaan ini sejalan dengan visi misi dari Sakatonic ABC untuk menjadi multivitamin anak nomor 1 di Indonesia dan untuk meningkatkan kesehatan dan mendukung daya tahan tubuh anak serta selalu mendukung eksplorasi anak di masa tumbuh kembangnya. Dan ini juga sejalan dengan visi misi Kalbe untuk menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima, serta meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi atas penghargaannya. Selamat sore. Selamat sore. Saya ucapkan selamat buat Sakatonic ABC untuk kategori multivitamin anak meraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini, khususnya di fase kedua tahun 2021 ini. Terima kasih buat Pak Sony Rifendi selaku Brand Manager Sakatonic yang telah menerima penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini. Saya berharap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sony Rifendi tadi gitu ya menjadi brand nomor 1 untuk multivitamin anak tercapai, dan juga hal ini terlebih dengan tingkat kepuasan konsumen yang dibuktikan dengan rating 4,9 adalah bukti bahwa konsumen di Indonesia puas, sangat puas dengan produk-produk dari
Sakatonik ABC. Sukses selalu untuk Sakatonik ABC. Baik, Bapak boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk menunjukkan piagamnya agar terlihat lebih jelas. Mungkin sedikit mundur ya Bapak ya. Baik, oke, saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak. Dan achiever berikutnya, inilah videonya. Dikenal sebagai produk dalam negeri dengan kualitas ekspor, merek sepatu yang satu ini sudah dikenal luas sebagai merek sepatu olahraga terdepan di bawah PT GF Indonesia yang merupakan bagian dari KMK Group, salah satu manufaktur terbesar dari berbagai merek internasional. Produknya sangat cocok untuk berbagai kegiatan olahraga. Hadir sejak tahun 1986 dengan inovasi standar internasional dan mengikuti tren global, membuat produknya pun sangat laris di pasaran. Keterpilihan produknya dibuktikan dari banyaknya ulasan di halaman mesin pencari yang terdapat lebih dari 329.000 ulasan dalam 1 tahun terakhir dan lebih dari 5.000 transaksi produk dengan 3.200 lebih review di 2 marketplace teratas. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori sepatu badminton Eagle. Ya, untuk itu kami turut mengundang kepada Ibu Cindy Jen, Marketing Director PT GF Indonesia. Kami persilakan untuk memberikan speech terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Saya berterima kasih sekali mewakili dari keluarga besar Eagle atas terpilihnya brand kami sebagai Best Brand Choice Award 2021 untuk kategori badminton. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk infobrand.id sebagai penyelenggara dan juga Trust & Co Indonesia sebagai lembaga survei yang saya percaya. Juga terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang masih sangat setia untuk produk kami, dan apalagi di tengah-tengah suasana pandemi yang seperti ini, mendapatkan kabar seperti ini amat sangat membanggakan kami. Jadi semoga sebagai produk Indonesia, kami juga bisa terus berkontribusi memajukan perekonomian di Indonesia dan juga memajukan banyak atlet-atlet muda atau anak-anak muda Indonesia untuk bisa mendunia memakai produk dalam negeri. Itu saja, terima kasih, selamat sore. Saya ucapkan selamat buat Eagle telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini, khususnya untuk produk sepatu badminton. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bu Cindy Jen selaku Marketing Director dari PT GF Indonesia untuk para atlet dan juga di tengah pandemi COVID-19, saya kira olahraga menjadi satu hal yang sangat penting supaya kita bisa menjaga kesehatan, dan saya berharap produk-produk dari Eagle terus mendapat kepercayaan dan keterpilihan dan juga dengan tingkat kepuasan terbaik oleh konsumen Indonesia. Sukses selalu untuk Eagle. Baik Ibu, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu. Sudah siap ya? Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Ibu. Baiklah, achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Aktivitas memasak di dapur menjadi semakin menyenangkan dengan peralatan yang lengkap, termasuk untuk keperluan memotong. Seringkali dibutuhkan peralatan pisau yang berbeda untuk keperluan yang berbeda, seperti memotong bawang atau memotong daging. Memenuhi kebutuhan tersebut, brand yang hadir di Indonesia sejak tahun 2001 menawarkan beragam peralatan dapur yang sangat lengkap dan berkualitas. Produknya dicari oleh 2.400 lebih pengguna internet. Penjualan di 2 marketplace teratas mencapai 6.200 lebih transaksi produk dengan rating penilaian konsumen 4,85, membuktikan produknya layak menjadi pilihan konsumen Indonesia. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori knife set, Oxon.
Kami ucapkan sekali lagi kepada Okson dan untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat buat Okson telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini untuk kategori knife set. Brand ini sudah berdiri sejak tahun 2021, beragam peralatan dapur yang sangat lengkap dan berkualitas diproduksi oleh Okson gitu ya. Dan brand ini juga dicari di internet sebanyak 2.400 lebih pengguna internet dengan penjualan di 2 marketplace teratas 6.200 lebih transaksi produk dengan rating 4,85. Ini merupakan bukti bahwa konsumen mempercayakan keterpilihan produk knife set terhadap Okson. Sukses untuk Okson. Ya baik, achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Untuk memperlancar ASI pasca melahirkan, zaman dahulu seorang ibu dianjurkan mengkonsumsi daun katu. Di era modern saat ini telah hadir produk pelancar ASI yang dapat dikonsumsi dengan lebih praktis. Brand yang satu ini menjadi salah satu produk makanan dan minuman berupa teh yang dapat memperlancar ASI. Hadir sejak tahun 2019, brand ini telah membantu lebih dari 500 juta ibu menyusui dengan lebih dari 500 agen yang tersebar di Indonesia dan Filipina. Didukung dengan lebih dari 125.000 ulasan di mesin pencari dalam 1 tahun terakhir dan lebih dari 34.000 review dengan rating penilaian konsumen sebesar 4,9 di 2 marketplace teratas, membuktikan produk ini menjadi pilihan konsumen di Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori pelancar ASI, Mama Bear. Ya baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Mama Bear dan langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat buat Mama Bear telah meraih penghargaan Brand Choice Award untuk kategori pelancar ASI. Terlebih brand ini sudah ada 500 agen yang tersebar di Indonesia dan Filipina sehingga memudahkan konsumen dalam membeli produk-produk ini baik secara offline maupun secara online. Dengan rating 4,9 ini merupakan bukti bahwa tingkat kepuasan dan juga tingkat kepercayaan konsumen terhadap brand ini sangat baik gitu ya. Saya ucapkan selamat buat Mama Bear telah meraih penghargaan Brand Choice Award pada sore hari ini. Ya baik, dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada. Agar mesin kendaraan tetap bagus dan sehat, memilih pelumas yang sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas menjadi salah satu syarat utama. Dikenal sebagai brand kelas dunia berasal dari Perancis dengan spesialisasi dalam formulasi, produksi dan distribusi pelumas mesin berteknologi tinggi untuk kendaraan, membuat produknya menjadi pilihan tepat. Banyaknya ulasan di halaman internet yang mencapai lebih dari 470.000 ulasan dalam setahun terakhir, ditambah 8.000 transaksi dan 4.300 lebih review di 2 marketplace teratas, membuktikan brand yang satu ini menjadi pelumas kendaraan pilihan konsumen. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori oli motor, Motul. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Motul dan kembali langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat buat Motul telah meraih penghargaan Brand Choice Award untuk kategori oli motor. Ini merupakan bukti bahwa konsumen di Indonesia, terutama pengguna motor, memilih produk-produk dari Motul. Saya ucapkan selamat sekali lagi, mudah-mudahan penghargaan ini semakin menambah kepercayaan konsumen dan juga ini merupakan bukti bahwa merek Motul telah dipercaya oleh konsumen dan juga telah terpilih dengan 8.000 transaksi lebih di 2 marketplace teratas. Sukses selalu untuk brand Motul.
Achiever kami yang terakhir pada sore hari ini dianugerahkan kepada Memilih gembok sebagai alat penunjang keamanan tentunya dibutuhkan produk yang berkualitas dan terpercaya. Brand yang satu ini merupakan merek terpercaya dengan produk perkakas berkualitas tinggi dan menyediakan berbagai macam pilihan produk untuk keperluan industri hingga rumahan. Dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam fungsi, daya tahan, kenyamanan, dan keamanan pengguna, membuatnya menjadi pilihan tepat. Didukung oleh lebih dari 450.000 ulasan di halaman mesin pencari dalam 1 tahun terakhir, ditambah 2.000 lebih transaksi produk dengan rating penilaian konsumen 4,9 di 2 marketplace teratas, membuatnya menjadi merek gembok pilihan konsumen Indonesia. Hadirin sekalian, inilah peraih Brand Choice Award 2021 untuk kategori gembok Tekiro. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Tekiro dan kembali kepada Bapak Tri Raharjo langsung saja untuk memberikan ucapan selamat. Saya ucapkan selamat buat Tekiro telah meraih penghargaan Brand Choice Award tahun 2021 ini untuk kategori gembok gitu ya. Ini merupakan brand pilihan konsumen dengan rating 4,9. Tekiro dengan kategori gembok menjadi brand pilihan konsumen di Indonesia. Saya berharap penghargaan ini semakin menumbuhkan kepercayaan konsumen, semakin meningkatkan transaksi, saya berharap, dan juga dengan review dengan rating hampir sangat baik, ini merupakan prestasi buat Tekiro sebagai brand pilihan konsumen di Indonesia. Sukses selalu untuk Tekiro, dan juga saya berharap untuk seluruh achiever yang ada di Indonesia, khususnya Achiever Brand Choice Award pada sore hari ini, menggunakan logo dari Brand Choice Award di seluruh material promosi Bapak Ibu sekalian, baik melalui packaging, material promosi, dan juga buat kegiatan public relation atau kegiatan rilis ke berbagai media untuk memberikan komunikasi kepada konsumen terbaik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kegiatan penghargaan pada sore hari ini. Ya, best, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh achiever peraih penghargaan Brand Choice Award 2021. Dan kembali kami mengundang seluruh achiever yang hadir pada sore hari ini untuk dapat bersiap-siap dan juga mengabadikan foto bersama, di mana nantinya foto tersebut akan kami sebarluaskan ke seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Sekali lagi kami mengundang Bapak dan juga Ibu, dan jangan lupa untuk menunjukkan piagamnya. Baik, kami akan menunggu Bapak dan juga Ibu untuk dapat bersiap-siap terlebih dahulu. Sekali lagi, foto ini akan kami sebarluaskan kepada seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Baik, saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Sekali lagi, Bapak dan juga Ibu, saya menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih banyak Bapak dan juga Ibu, dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Baiklah hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama brand-brand di tanah air yang telah berhasil memanfaatkan platform digital untuk memaksimalkan brand awareness sehingga pantas meraih penghargaan Brand Choice Award 2021. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk seluruh achiever yang telah berhasil menjalankan digital activity-nya, terutama di era new normal ini. Dan tentu saja semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan untuk tetap menjadi yang terpopuler di tahun-tahun mendatang. Sekian dari kami, saya Ino Novita, sampai jumpa di awarding berikutnya dan selamat sore. Terima kasih Bapak dan juga Ibu.